BSM melalui Petakom dengan tema Technology Innovation of High Tensile Steel Wire for Natural Hazard Mitigation. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Nama saya Sekar Mentari, saya salah satu dosen struktur dari Teknik Sipil di Thandria Bank University. Oke. Seperti tema seminar hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan materi mengenai Technology Innovation of High Tensile Steel Wire for Natural Hazard Mitigation selama kurang lebih 50 menit. Namun sebelum itu, izinkan saya sedikit membacakan CV dari pembicara kita hari ini. Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Kukuh Bandiono Putro. Beliau menyelesaikan sarjana S1 di Civil Engineering pada tahun 1987 dan Magister di Finance Management di tahun 1998. Beliau memiliki pengalaman Managing Director pada berbagai proyek pembangunan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau juga merupakan anggota dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia dan saat ini beliau Eksekutif Director PT Pratama Mitra Abadi, Komisaris Utama PT Trimatra Jaya Abadi dan PT Triputri Sukses Mandiri, Direktur Utama PT Bina Konstruksi Nusantara dan PT Manajemen Konstruksi Nusantara, serta sebagai pemimpin redaksi majalah Teknokonstruksi. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, saya mengingatkan bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi harus daftar terlebih dahulu di https://rtf.p3sm.or.id, lalu ikuti kegiatan, dan setelah selesai diakhiri kegiatan. Maka e-sertifikat dan materi akan muncul setelah kegiatan selesai. Informasi ini sudah diberikan oleh panitia di kolom chat, silahkan bisa dilihat. Kita akan langsung mendengarkan materi ini lebih dalam lagi, kurang lebih selama 50-60 menit. Jadi mohon izin ya Pak Kukuh, kalau nanti di waktu 50 menit akan saya ingatkan kembali waktunya. Baik, materi bisa dibantu di-share nanti ya, Bu Sekar ya. Kenapa Bapak? Materi bisa dibantu share ya dari sana ya. Oh ininya ya, apa? Materinya bisa? Kalau enggak Bisa. saya share dari sini. Oh bisa ya, baik kalau begitu. Mungkin dari panitia gimana? Kalau enggak saya coba dari saya, bisa dari saya aja coba nanti ya. Kalau Oke, enggak boleh bisa Bapak, dibantu silakan. panitia ya. Iya, oke. Sambil menunggu Pak Kuku untuk men-share materinya, untuk para peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaannya nanti di kolom chat terlebih dahulu, atau bisa juga menggunakan fitur raise hand pada saat materi sudah selesai dipaparkan. Gimana Pak Kuku? Sepertinya bisa ini Bu ya. Oke. Iya. Bisa mulai Bu? Bisa, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sekar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar siang ini memang jam segini itu biasanya jam ngantuk Bapak Ibu. Bener banget Pak. Jam ngantuk betul. Jadi apa namanya? Ya mudah-mudahan saya sharing hari ini tidak ada angka-angka. Nanti angka-angka yang berminat sebagai perencana boleh email ke panitia, nanti akan saya respon. Jadi siang ini akan coba sharing dalam bentuk foto-foto supaya lebih gampang dicerna saja ya. Jadi topik sharing knowledge hari ini adalah mengenai inovasi teknologi penggunaan jaring kawat mutu tinggi untuk mitigasi natural hazard. Kira-kira begitu topiknya. Jadi mungkin dari sini akan timbul pertanyaan, apa itu jaring kawat mutu tinggi? Apa itu natural hazard dan sebagainya. Jadi memang jaring kawat mutu tinggi ini di spesifikasi khusus di Bina Marga belum ditetapkan angkanya berapa, batasan daripada tensile strength-nya ya.
Sehingga yang kita baca kalau kita ada spek khusus yang dikeluarkan oleh KPU-an, itu hanya ada jaring kawat mutu tinggi dan jaring kawat standar. Nah, jenis yang akan sajikan ini adalah jenis chain-link, jadi masuk kategori jaring kawat mutu tinggi. Nah, kenapa saya coba sajikan ini? Ini merupakan mungkin kalau di bangku pelajaran di sekolah kita tidak pernah mendapatkan pelajaran ini karena ini kan kombinasi pelajaran baja dan geoteknik begitu. Mungkin kalau geoteknik nanti bisa apa namanya lebih bisa mendalami lagi bagaimana perhitungan untuk menghitung kekuatan daripada debris flow, bagaimana kekuatan menghitung untuk slope stability maupun untuk rockfall barrier, kira-kira begitu. Kemudian yang dikenal Izin di Bapak, ya materinya belum kelihatan share screen-nya. belum kelihatan Bu ya. Ini masih judulnya dulu Bu. Kelihatan nggak judulnya? Iya, Bapak belum share screen. Kalau Pokoknya saya nggak kelihatan di bisa dari Zoom-nya, sini. Bapak belum Ya. share screen. Mungkin bisa dibantu dari sana ya. Oke, Saya nggak ada fasilitas share ini Bu. Mas Panitia, sebentar ya Pak, saya hubungi panitianya Iya, Bu. sebentar. Saya nggak ada Sebentar, Bu. fasilitas Sebentar, Bu. share di sini. Lihat. Sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan. Pak Kuku, bagaimana Pak? Udah kelihatan Bu? Oke, silakan Bapak. Nanti dari panitia bisa share ya. Setelah ini kan saya coba share videonya dulu aja. Bisa bantu dari panitia karena saya nggak ada fasilitas untuk share. Saya lihat ini. Bisa Bu Sekar, nanti panitia bisa share nanti. Iya, Mas Panitia, itu tolong dibantu Pak Kuku untuk ada mau style video ya Bapak? Ya nanti sebentar ini ya. Iya. Jadi saya lanjut apa namanya mengenai pengertian high tensile steel wire tadi. Terus kemudian kedua natural hazard seperti kita ketahui bahwa di negara kita sering kita melihat di televisi, kita bisa membaca di koran-koran mainstream berita-berita mengenai tanah longsor, kemudian ada gempa bumi vulkanik, dan juga ada apa namanya batu berjatuhan di jalan. Nah, ini adalah salah satu untuk namanya menanganin hazard-hazard yang timbul akibat alam tersebut. Dan juga yang paling utama bahwa produk ini bisa dikatakan adalah ramah lingkungan, jadi environment friendly sekali karena produk recycling ya, kemudian bisa digunakan lagi dan minim pemakaian beton atau karbon dioksida. Mungkin untuk memberikan gambaran mungkin bisa dibantu share videonya Pak yang udah pernah saya kirim. Bentar ya, Pak. Ada 3 video Mas ya. Pak, izin Pak, videonya belum pernah dikirim, Pak. Udah saya kirim ke Pak Idi. Oh, ke Pak Idi. Oke, benar, Pak. Atau kalau saya dikasih fasilitas untuk share, saya bisa share dari tempat saya. Sudah, Pak.
Bapak udah bisa share? Bisa ya, langsung Bisa. bisa ya. Bisa. Bisa dilihat, Bu Sekar. Belum kelihatan Bapak. Mungkin dari panitia bisa Dari sini sudah berjalan nih. di Saya nggak ada fasilitas untuk screen nih, sebab dari sini. di Sudah. bagian bawah ada tulisan share screen-nya nggak bisa Pak. Nggak ada. Kalau ada tadi saya share, ini nggak ada. Bentar ya Pak. Video udah saya share ke Pak Idi, Mas. Iya Pak, Pak ID-nya belum nge-share Pak. Nggak bisa dari Zoom Bapak nggak bisa di share screen itu ya Pak? Yang di bagian bawah itu ada pilihan share screen itu nggak ada ya Pak? Nggak ada ya, Mbak. Ini ada nih baru dapat dah. Bentar ya. Dari panitia mungkin di stop share dulu. Ya. Tadi kelihatan Pak. Kelihatan itu. Ini coba, Mbak, saya coba ya. Iya, Saya ini di juga. bagian bawah Udah tadi ada ada di share baru screen muncul Pak. nih, Mbak. Ya. Hmm. Udah bisa masuk, Mbak. Kalau yang sekarang malah nggak masuk Pak. Tadi sempat masuk. Oh, Nah, ini masuk Pak. di saya malah nggak muncul, Mbak. Ini kelihatan di sini kelihatan PPT-nya Pak. Kalau Oh, yang video maksud saya. Dari panitia nggak, belum bisa dapat file saya ya. Belum ada Pak. Mau saya kirim? Boleh Pak, boleh dibantu kirim Pak. Coba tanya ke Pak Yudi atau Pak Idi, Mas. Sudah saya kirim dua-duanya. Oke Pak.
Bisa masuk, Bu Sekar. Gambarnya keluar, Mbak Bu Sekar. Kalau sekarang nggak keluar, Pak. Oh, lagi nggak keluar ya. Iya, mungkin kalau dari Bapak kan share screen itu diklik, kemudian Bapak tinggal pilih, Pak. Udah sih tadi, Mbak. Ini ya, saya ulangi ya. Nah, ini keluar tapi PPT-nya. Iya. Gimana caranya, Pak? Saya lanjutnya yang PPT. Videonya Bapak di mana, Pak? Di video udah dibuka Saya belum kirim ke Pak Edi pokoknya semuanya, Bu. Atau kalau Bu Sekar nomor HP-nya bisa kirim saya. Oh iya, sebentar, Pak. Kita kasihkan panitia, Bu, itu semua sudah. Saya minta dulu ke Pak Idin ya, Pak ya. Iya, coba sama Pak Edi. Mungkin sambil nunggu video, saya lanjut ya, Bu. Iya, boleh, Pak. Ya. Silakan, Bapak. Kalau materinya kelihatan jadi layar ya. Kelihatan PPT-nya. Baik, jadi tadi seperti saya sampaikan tadi, sambil nanti nunggu video, karena maksud saya tadi biar nggak ngantuk, saya setelkan aplikasi daripada kawat mutu tinggi dalam bentuk video gitu, untuk lebih gampang tangkap begitu. Jadi saya mulai dengan Qbrook Solution. Jadi memang di layar muncul nggak, Bu Sekar? Muncul, Pak. Muncul ya, saya lanjut ya kalau gitu ya. Bahwa produk-produk ini memang muncul karena terkait dengan isu lingkungan, kemudian isu climate change, sehingga dari tim riset daripada Qbrook itu mencoba memberikan solusi-solusi untuk penanganan stabilisasi lereng, kemudian juga untuk penanganan debris flow, lumpur, dan sebagainya, juga penanganan rockfall barrier menggunakan kawat. Hal ini termotivasi bahwa pekerjaan ini relatif gampang dilaksanakan. Kemudian kedua, sangat ramah lingkungan, karena semua material bisa di-recycling begitu. Sebagai gambaran, produk-produk ini yang sudah artinya beberapa sudah digunakan di Indonesia, untuk khususnya swasta, tapi untuk pemerintah terkait dengan isu TKDN sejak tahun 2022 memang barang ini belum bisa sebelum pihak prinsipal nanti membangun pabrik di Indonesia. Jadi saya lihat yang pertama adalah rockfall barrier. Rockfall barrier. Jadi rockfall barrier itu adalah kawat mutu tinggi yang dalam bentuk ring net begitu, yang digunakan untuk melindungi infrastruktur, apakah itu gedung, pabrik, apakah itu jalan, sehingga kalau ada batu-batu jatuh begitu bisa ditahan dengan rockfall ini. Kemudian kalau memang lalu lintasnya sepi, maka akan jalan ditutup, range-nya tadi dibuka sehingga batu supaya turun, baru kita pindahkan. Begitu kira-kira konsep kerjanya. Nanti akan kami jelaskan di detail di bawah. Kemudian ada slope stabilisasi. Ini seringkali disebut juga sistem aktif, karena ini untuk melindungi lereng yang longsor. Artinya khususnya lereng-lereng yang di atas 45 derajat dan bisa sampai 85 derajat ketinggiannya yang bisa di cover untuk dengan penanganan lereng ini. Sudah barang tentu
tidak semua jenis lereng bisa tanganin, bisa lereng berpasir, hal ini tidak mungkin karena memang mengandalkan kekuatan daripada soil nailing maupun mengandalkan daripada rock nailing. Jadi cara kerjanya nanti saya jelaskan bahwa dari beban atau massa potensial longsor itu ditahan oleh kawat, kemudian ditransfer ke spike plate, kemudian baru ditahan oleh angkor. Dan itu memang sebenarnya kalau saya jelaskan ini sudah melihat video mungkin lebih gampang apa yang dimaksud dengan angkor, apa yang dimaksud dengan spike plate dan sebagainya. Mohon maaf Pak, videonya udah ada di Monggo, kalau panitia. ada videonya akan lebih cepat di ini Bu, bisa di setel mungkin 3 buah itu. Monggo silakan. Oke Mas Arya. Ibu. Oke. Udah kelihatan, Bu? Sudah. Video yang ini Pak. Ada satunya lagi yang real, ini kan animasi. Yang real coba. Soundnya di-share juga ya Mas Arya. Boleh ini flashnya. Ada 3 nanti boleh diganti-ganti. Itu paling 10 menit semuanya. Sionnya nggak ada ya? Nggak ada suaranya Mas Arya. Oh. Benar, Pak. Sudah ada, Pak? Belum ada. Belum ada suaranya, coba mungkin kami jelaskan bahwa semua produk sebelum dibawa ke pasaran dalam rangka untuk mendapatkan standar, kalau di Indonesia SNI, ini kebetulan dari Eropa, dari Europe, standarisasi di sana, maka harus dites dengan skala penuh gitu. Skala penuh itu berarti seperti beban yang real akan terjadi, juga dengan kemiringan yang paling mungkin dimungkinkan. Dalam hal ini ada tes untuk stabilisasi lereng dengan ditarik sampai dengan ketinggian kemiringan 85 derajat. Suaranya nggak ada ya Mas ya? Belum keluar ya, Pak? Nggak ada suaranya? Yang lain apa mendengar? Udah, Pak. Enggak nih, enggak. Sekarang sudah terdengar. Ini produk namanya Teko Pak, jadi diameternya 3 mili, jadi kekuatannya merata, yaitu 700 Newton per atau itu juga dengan MPa atau ton mungkin dalam 115 ton kira-kira. Dan ini dicoba dengan beban bentul dengan kemiringan yang paling mungkin ada sampai lereng 85 derajat.
ini sudah mencapai apa namanya 85 derajat. Bapak lihat yang dipasang baut tadi namanya spike plate, ya. Beban yang awalnya diterima oleh mesh atau jaring kawat, kemudian ditransfer ke spike plate, yang kemudian terakhir ditahan oleh angkur. Kira-kira begitu cara kerjanya. Kita diganti video yang lain, Mas. Ada yang rockfall barrier tadi. Yang ini, Pak. Boleh, nggak apa. Ini masih di stabilisasi lereng, Pak, tapi nggak apa-apa. Nanti satu lagi yang untuk rockfall barrier. Bagi Bapak Ibu yang nanti yang tertarik dalam perencanaan, boleh email ke panitia, nanti saya berikan akses untuk aplikasi atau sistem yang digunakan juga untuk buku-buku panduan terkait dengan teknik rangka penanganan lereng maupun penanganan debris, ya. Ini ada yang hijau, ini tempat hijau itu ada spike plate, ini kawat yang mana semuanya mempunyai tensi yang sama. Spike plate-nya tadi dari mesh transfer spike plate, ini klipnya, sambungannya mempunyai mutu yang sama. Sehingga kalau digelar secara aerovolumenya adalah cara untuk menghitung berapa kedalaman angkut, berapa diameter angkut yang dibutuhkan, dan sebagainya. Ini menunjukkan sangat friendly karena kawatnya terbuka, jadi apa namanya bisa menyalurkan air sehingga tidak ada beban hidrostatis lagi, begitu. Ada satu lagi yang rockfall barrier, Mas. Setelah itu mungkin kita mulai diskusi aja, lanjut. Nah, ini dilaksanakan tahun 2017 untuk saat ini yang paling tinggi di dunia dengan 10.000 joule. Jadi prakteknya ini dilaksanakan dengan menjatuhkan beton berat 25 ton itu dengan kecepatan 103 km per jam. Itu kelihatan kawat masih mampu menahan daripada beban, hanya terjadi defleksi daripada tiang-tiangnya. Baik, Mas Arya, sebenarnya ada satu video debris flow, tapi mungkin saya lanjut dulu aja. Nanti ada kesempatan saya sajiin untuk yang debris flow, untuk menahan lumpur dan sebagainya. Ini terkait dengan gedung. Kita baca problem, ada materi dari gedung itu. Di material ada yang AMP, naik ke operator juga.
Saya lanjut Pak ya. Apa bisa dilihat gambarnya Pak? Bisa, Silakan Pak. Bapak. Ya, Saya saya bantu lanjut ya. saya bantu saya scan ya, Pak. Nanti next saja, kita dibantu dari sana. Tadi saya sampai jelasin debris flow Pak ya. Iya. Yang masih atasnya dulu Bu, satu lagi, atasnya lagi yang masih banyak gambar laut, sampai sini dulu, saya jelasin dulu. Tadi yang sudah divideokan adalah yang rockfall, kemudian slope stabilisasi, yang debris memang belum, itu menahan lumpur atau gunung Merapi itu suka-suka kan membawa batu-batuan, bawa lumpur, maka ini bisa difungsikan sebagai sabodam. Tapi dengan catatan memang untuk suhu daripada lavanya sudah nggak terlalu tinggi sehingga bisa mampu. Kalau yang avalanche ini tidak ada karena memang di Eropa ini digunakan. Yang bawah kiri ini adalah untuk ground support. Jadi kalau Bapak Ibu di daerah tambang ya atau mungkin membangun MRT kemarin saya nggak tahu teknologinya, maka setelah dipasang split set biasa dipasang ada kawat mutu tinggi. Kalau hanya untuk lalu lintas alat berat biasanya cukup, tetapi kalau digunakan untuk orang hilir mudik maka ditambahin short thread Pak supaya material-material kecil tidak jatuh ya. Kemudian ada juga yang digunakan untuk pagarnya motor GP. Kalau Bapak Ibu kemarin ikut nonton motor GP di Mandalika ya, kemudian pagar yang dalam, artinya pagar yang dilintasi oleh kendaraan itu menggunakan kawat jenis geobruk ini karena memang sudah ada perjanjian bahwa seluruh sirkuit internasional kawatnya menggunakan kawat produk geobruk ini, tetapi bukan kawat yang batas tanah Pak ya, ini kawat yang memang dilintasi kendaraan. Kemudian yang lain pemakaiannya bisa untuk kawat pagar untuk di penjara, untuk daerah industri dan sebagainya. Next, Bu. Teco system. Nah, Teco system ini apa namanya? Memang ada metodenya, ini termasuk yang dimaksud tadi adalah aktif system. Aktif itu artinya batunya nggak boleh bergerak. Jadi setelah perapian, setelah angkur, maka kawat dipasang, kemudian dipasang seplek plate sehingga material itu tidak bisa bergerak. Itu apa namanya disebut sistem namanya aktif ya. Sedangkan nanti yang digunakan rockfall itu adalah yang pasif karena batu memang dibiarkan jatuh kemudian ditangkap. Lanjut, Pak. Nah, ini tahun 2016-17 Pak, memang waktu itu masih boleh menggunakan kawat ini. Kita pertama, tapi kalau sebelumnya banyak digunakan di Freeport Pak, swasta. Tapi kalau untuk di proyek Indonesia di pemerintah adalah ini proyek dari Balai Jalan NTT ya, Kupang ya. Jadi waktu itu banyak batu jatuh, seringkali ada longsor, maka kita coba propose desain menggunakan apa namanya Teco system atau sistem aktif. Dan saya rasa untuk data yang lazim atau yang mutlak digunakan adalah data tanah, itu ada friction angle ya atau apa sudut gesernya berapa derajat, kemudian ada kohesi tanahnya, juga berat jenis ya. Dari situ ditambah dengan parameter geometri, berapa kemiringannya, kemudian ada data muka air tanah, curah hujan, gempa bumi, maka dengan tadi yang raw volume tadi, dimension method tadi, maka kita bisa angkur, berapa kedalaman angkur, sehingga mampu menahan masa potensial longsornya. Saya lanjut. Bisa lanjut lagi Pak, untuk mempercepat lanjut. Ini peralatan yang digunakan, lanjut saja.
Jadi menggunakan crane. Nah ini kita lihat masih kelihatan dari jauh. Yang di bawah kita bisa menggunakan alat bor biasa, tapi begitu yang pada ketinggian sampai 60 meter ya, maka kita harus menggunakan tower crane untuk masang angkurnya, untuk mengebornya, kira-kira begitu. Bisa dilanjut. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu lewat, kalau dari Indi ke arah mana, arah ke Larantuka, memang tidak kelihatan kalau dari jauh bahwa itu ada di KM 54 udah terlindungin Pak dengan menggunakan kawat ini, dan alhamdulillah sampai hari ini karena memang kawatnya itu ada zinc dan aluminiumnya tidak berkarat, termasuk spike plate-nya yang warna putih itu. Jadi sama sekali tidak ada karat, dan sekarang sudah kira-kira hampir 8 tahun ya tidak ada maintenance, artinya free maintenance, kira-kira begitulah. Sehingga ini dipasang, dan berikutnya tahun 2021 mulai dari Bajo, kemudian arah ke ND di dekat dalam kota, kemudian arah Larantuka di beberapa lokasi yang kita pasang. Ya alhamdulillah sampai hari ini belum ada komplain dari pengguna jasa, apakah itu angkurnya copot, apakah kawatnya sobek, belum ada. Jadi ini artinya yang sudah digunakan di Indonesia. Lanjut. Nah, ini mungkin contoh yang ekstrim ya. Ini di Jawa Tengah 2016 kita dihadapkan masalah bahwa untuk lereng ini kalau kita arah ke saya gitu ada jembatan Bu. Sedangkan ada udah mulai kelihatan ada tergerus dari sungai, maka waktu itu desain awal menggunakan sheet pile untuk ngamanin lereng ini, karena di sisi kiri kalau kita lihat di layar itu adalah jalan raya di Boyolali. Kemudian setelah kita lakukan uji laboratorium untuk data tanah yang paling utama tadi, friction angle, kohesi juga berat jenis, dan ditambah data curah hujan, muka tinggi airnya, gempa, maka kita bisa hitung berapa angkur yang ditanam, ya, kemudian juga jaraknya berapa, menggunakan diameter angkur berapa. Biasanya angkur yang digunakan adalah yang BJTS 50 atau 52, kira-kira begitu. Dan sisi kanan kalau Bapak Ibu lihat ini sudah dipasang yang namanya geomet, hanya geometnya warnanya kuning ya. Sebenarnya geomet ini akan 5 tahun akan tergradasi ya, sambil kita tanamin rumput. Pada saat rumputnya lebat, ini geometnya akan akan tergradasi, hilang, nggak masalah, karena pada dasarnya fungsi ini hanya untuk menahan erosion saja kalau hujan atau material kecil jatuh, tapi secara struktural, secara teknik sudah di cover sama angkurnya, kira-kira begitu. Next. Nah ini tahun 2021 kita foto sana, udah tumbuh lebat tapi tanahnya stabil, malah nggak tahu kok diizinkan membangun di atasnya itu. Jadi depannya itu jalan raya Pak. Jadi ini salah satu proyek miliknya dinas, jadi dinas provinsi begitu, yang awalnya menggunakan sheet pile, kita coba propose menggunakan kawat mutu tinggi yang udah pasti pelaksanaannya lebih simple ya. Kemudian yang kedua adalah ya pasti cost-nya jauh lebih murah, karena pada saat sheet pile pasti ada kendala bahwa alatnya di tepi begitu. Terus kemudian dalam pelaksanaannya lebih cepat Bapak Ibu, karena kita hanya bor, ya memang kalau tinggi kita menggunakan crane, kalau yang ini kita ikatkan di atas, kemudian orangnya menurun kayak gandul gitu sambil ngebor, kira gitu. Lanjut. Ini sama di Bali, ini atasnya pura, jadi minta dilindungi tetapi alamnya tidak rusak, tidak mau pakai beton, jadi kita menggunakan kawat ya, kira-kira begitu. Ini case-nya sama, jadi namanya ekosistem, sistem aktif di batunya kita lindungin. Lanjut.
Lanjut. Sibulga. Nah, Sibulga ini proyek LUN luasnya cukup tinggi, hampir 35.000 skor meter. Ini kebutuhan LUN dari ADB, Asian Development Bank. Karena tinggi, ada sampai 70 meter, kita menggunakan crane yang cukup tinggi untuk ngebor angkurnya. Jadi metode ini sebenarnya bisa juga menggunakan scaffolding, tapi juga bisa menggunakan crane, tergantung di kondisi di lapangan. Kalau memang memungkinkan pakai crane, efektif sekali crane karena tidak usah bongkar pasang scaffolding. Tetapi kalau memang tidak ada nggak memungkinkan pakai alat, maka menggunakan scaffolding, kemudian orang yang manjat ke atas melakukan ngebor. Ini kelihatan bahwa alat crane itu orangnya melakukan ngebor untuk pemasangan jaring kawat mutu tinggi. Lanjut. Nah, ini sebenarnya fungsi hijau-hijau itu geomet tadi, Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu rumputnya tumbuh, maka dipasang geomet, tetapi sebenarnya tanahnya sudah stabil karena sudah diangkur. Ini kebetulan di sana dalamnya sampai 6 meter ya angkurnya. BJTS-nya pakai 52, diameter 24 begitu yang kita gunakan. Kawatnya adalah Teko G623 mili, 65 adalah diameternya lubangnya, sehingga dengan ada kawat itu air yang ada di dalam lereng tetap bisa keluar bebas, sehingga tidak menjadikan beban hidrostatis yang nantinya menambah massa potensial longsor. Dan sampai hari ini tempat dipakai wisata sekarang karena rimbun sekali. PM. Lanjut. Nah, ini juga lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu ke Yogyakarta, itu di Jawa Tengah ada tempat yang paling tinggi namanya di Imogiri. Itu tempat makam-makam raja. Jadi event yang raja yang 10 ini juga sudah disiapkan. Jadi untuk ke sana memang tinggi sekali. Dan waktu itu pihak keraton menginginkan alamnya tetap terjaga, ya, tetapi potensial longsornya supaya dihindarin. Sehingga ini kira-kira dari 3 sisi sudah dipasang semua, tinggal 1 sisi menggunakan kawat mutu tinggi. Sudah tidak kelihatan, memang ini karena soil Pak, ada dalam 8 meter kawatnya, karena memang kalau rock, kalau batu mungkin bisa pendek 4-6, tapi kalau tanah bisa sampai dalam ya. Jadi ini makam di Imogiri bisa menjadikan tempat rekreasi sekarang, tapi sekarang juga cukup aman, orang tidak melihat lagi ada kawat karena rimbun sekali rumputnya, tapi tanahnya sudah stabil. Yang sebelumnya ada beberapa longsor, sekarang sudah kembali normal. Ya mudah-mudahan tidak terjadi longsor lagi, seperti yang sudah ada di Sibolga, yang sudah ada di mana tadi, di NTT, sampai hari ini belum ada keluhan daripada klien. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yang sistem pasif, Bapak Ibu. Yang dimaksud sistem pasif ini adalah batunya diizinkan untuk jatuh. Sehingga misal lahannya sangat tinggi, jadi kira infinity itu kita nggak bisa lihat sampai jauh begitu. Kalau di di Freeport bisa sampai 1 kilo itu tinggi lerengnya, sehingga nggak mungkin dipasang kawat, maka dipasang yang namanya rockfall barrier. Rockfall barrier, jadi ini barrier untuk nahan batu jatuh, sehingga kita lihat itu waktu kita ke sana ada batu jatuh sebesar mobil kijang gitu. Jadi waktu itu akhirnya dari pihak balai, ini kebetulan Bina Marga, balai pelaksana ya di sana BJN, itu mempropos menggunakan rockfall barrier. Bisa lanjut gambarnya, itu kelihatan dulu batunya sama mobil tingginya sama itu. Nah, ini sama cara menghitungnya, ada data tanah, yang utama data tanah tadi,
kemudian asumsi batu yang paling gede kemungkinan jatuh, kemiringannya berapa, inclination-nya, sehingga kita bisa menghitung kecepatan batu jatuhnya. Dari situ maka kita bisa menghitung kira-kira berapa kilojoule yang dipasang. Kebetulan seperti yang tadi di video, itu paling gede adalah 10.000 kilojoule. Untuk yang di NTT ini yang kita pasang adalah 3.000 kilojoule. Jadi artinya, dan sampai sekarang saya mendapatkan informasi memang sudah ada batu yang jatuh tertahan, tetapi apakah sudah dibuka atau belum saya belum tahu, karena begitu ada batu jatuh itu idealnya PU bagian pemeliharaan jalan pada jam sepi jalannya ditutup, nah batu kayak korden aja Pak, dicopot itu kordennya, nanti jatuh, nah setelah jatuh diangkut di bawah tempat aman, kawatnya dipasang lagi supaya untuk nangkep batu lagi, kira-kira begitu. Dan untuk menghitung arah batu kemana sudah ada softwarenya, trajektorinya, sehingga kita tidak sia-sia naruh tempat batunya. Jadi kita udah bisa perkiraan tingginya. Lalu cariin mana itu? Ya. Itu. Bisa lanjut. Ini kelihatan mungkin kalau agak dekat kawatnya ya. Ada panjang mungkin 100 meter lebih itu ya, dengan tinggi kalau nggak salah itu hampir 3 meter, sehingga kalau batu-batu jatuh sebesar mobil pun juga masih ketahan ya. Dan informasi kita belum pernah lihat sana, tetapi ada yang batu jatuh tertahan begitu. Ini yang dimaksud rockfall barrier hanya tipenya adalah yang 3.000 joule, kira-kira begitu. Debris, ini apa namanya, debris kalau Bapak tadi saya cerita yang pernah lihat balapan mobil di Lombok itu, menggunakan kawat ini Bapak Ibu. Jadi artinya udah dites dengan motor kecepatan 300 km atau 400 km, nabrak pagar ini ya, pagar ini tidak apa-apa Pak. Jadi waktu itu untuk betonnya itu barriernya nyetaknya di mana, di Lombok sana, tetapi kawatnya dari pihak Q Group gitu. Bisa dilihat, nah ini pagar-pagar kawat yang terpasang di sirkuit Mandalika ya. Kemudian lanjut, nah ini pemasangannya Pak. Jadi kawat apa ini spesial Pak, untuk barriernya itu ada cetakan khusus, jadi mungkin ya sekarang yang bangun nggak salah PP, ya barriernya cetakannya nggak bisa digunakan karena memang itu standarnya beda dengan barrier yang digunakan di jalan-jalan di Indonesia, tetapi hanya khusus barrier untuk memasang pagar-pagar untuk motorsport ya. Lanjut. Nah, di kira-kira di tahun 2022 Bapak Ibu kami pernah diskusi dengan Balai Air di Bandung ya, bahwa saat ini mereka ada kendala untuk apa namanya, untuk coastal engineering atau untuk menahan abrasi. Nah, sementara ini memang Bali kepinginnya juga sama mengurangi pemakaian beton ya. Selama ini kan kalau Bapak Ibu ke Bali kalau naik jalan tol kan banyak kelihatan pakai tetrapod, tripod yang digunakan untuk nahan abrasi Pak. Kemudian juga ada batu-batu yang gede gitu, 60 cm, 1 meter, digunakan untuk menahan abrasi air laut. Lah karena memang Denpasar khususnya ya punya cita-cita pulau itu nanti suatu saat akan emisinya nol, semua kendaraan listrik, kemudian juga powernya ada semua juga renewable energy, menggunakan air ataupun menggunakan gelombang laut ya, atau menggunakan angin. Sekarang sudah dirintis yang air, bahwa di sana sudah pelan-pelan di Bali itu
untuk sumber electricity-nya sudah menggunakan yang sustainable energy. Dan demikian juga desain untuk untuk coastal engineering, mereka kemarin minta pertimbangan masukan apakah bisa menggunakan kawat ini. Dan saya sampaikan bahwa jenis kawat ini sangat bisa, karena kalau kita tahu gabion itu kan terpotong-terpotong, mungkin 2 atau 3 meter, potong, diikat, 3 potong. Nah, ini bisa memanjang, mau 1 kilo, mempunyai kekuatan yang sama, karena cliff join-nya tadi mempunyai kekuatan yang sama, kayak gitu. Dan batu pun otomatis tidak harus diameter yang 1 kubik atau setengah kubik, jadi bisa juga batu yang kecil, ya. Sehingga kalau kita menggunakan ring net yang katakanlah 65 mili, batu-batu yang kecil itu bisa digunakan untuk untuk pengganti, untuk mengisi fungsi daripada untuk abrasi tadi. Jadi menggantikan tripod, menggantikan batu yang gede-gede yang susah di Bali untuk didapatkan. Kita bisa menggunakan jenis kawat ini yang biasa kita menggunakan kawat kawat mutu tinggi ini, ya. Kalau di sini disampaikan bahwa sangat friendly, ya memang friendly, karena memang ini nantinya bisa di recycle 100% kalau memang kawatnya nggak digunakan, ya. Jadi nggak ada material yang menimbulkan karbon dioksida. Kemudian penampakannya juga indah, ya. Kemudian durability-nya yang sudah terpasang mungkin paling lama 2016 sampai sekarang juga belum ada komplain gitu dari pengguna saja. Memang kendalanya saat ini adalah memang ini masih full import, ya, belum bisa digunakan untuk proyek-proyek pemerintah saat ini. Dan juga maintenance, ya, mungkin bisa dicek di balai jasa di Kupang itu relatif maintenance untuk penahan lereng itu adalah 0. Mungkin itu, Bu Sekar, waktunya sudah 1 jam begitu. Saya buka untuk sesi diskusi. Silakan, Bu Sekar. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Mungkin ini saya ingatkan lagi ke para peserta, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Oke. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, ya Bapak. Baik. Ini dari Pak Fadil. Apakah ini bukan sama dengan teknik pemasangan kawat lonjong yang banyak digunakan di Indonesia? Mau langsung dijawab, Ibu? Iya, silakan Bapak, bisa dijawab Baik. langsung. Terima kasih, Mas Fadil. Kawat bronjong yang beredar di Indonesia itu kawat standar. Kawat standar artinya strength tensilnya itu maksimum adalah 450 MPa atau 450 Newton per milimeter persegi. Ya, 1 itu bedanya. Yang kedua, bronjong itu tadi dimensinya terbatas. Hanya katakanlah 2 kali berapa atau sampai 3 gitu, sehingga kekuatannya akan terputus pada saat sambungan. Ya, lebihnya dari jenis ini, Teco shell ini, mereka bisa di-connect even 500 sepanjang meter, sepanjang pantai, diisi material, maka kekuatannya akan sama, seragam. Dan juga kawat ini sudah dilapisin oleh zinc dan aluminium, jadi juga udah anti karat. Jadi totally different, Pak Fadil. Jadi ini adalah kawat mutu tinggi, dan mudah-mudahan sekarang lagi digodok speknya itu nanti akan dimunculkan apa yang dimaksud mutu tinggi itu. Dan itu dari European Standard dikasih informasi adalah yang tensile strength-nya 1.500, ya, dan juga kawat nanti langsung dikelompokkan, Pak. Jadi sekarang ini kan ada kawat standar, ada hybrid kawat standar tapi dibingkai dengan mutu tinggi, ya, nanti akan dikelompokkan menjadi 3. Yang sekarang hanya mutu tinggi dan standar, nanti ada mutu tinggi, hybrid, sama yang standar. Hybrid itu kawatnya kawat standar tapi dibeli seling yang mutu tinggi, dan itu akan sangat berisiko karena namanya beban itu tidak milih
pada selingnya, juga bisa milih di kawat yang standar, bisa robek, dan itu ada kejadian di beberapa tempat begitu, sehingga konsultan rada sulit untuk memilih yang mana, karena itu juga masuk kategori mutu tinggi, meskipun sebenarnya kawatnya standar tapi dikasih seling yang mutu tinggi. Apakah sudah menjawab, Mas Fadil? Siapa? Terima kasih. Silakan dilanjut. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kuku atas jawabannya. Berarti yang di sini itu kita menggunakan yang mutu tinggi ya Pak ya? Ya, yang ini high tensile steel wire, Bu. Jadi jaring kawat mutu tinggi itu produk ini 1770 Newton per milimeter persegi atau 1770 MPa, kira-kira gitulah kalau biasa bahasa yang kita pakai di Indonesia. Tinggi sekali ya Pak ya? Seperti Ya. kawat pre-stress yang mutunya Ya, cukup tinggi ya Pak ya? betul, bisa untuk pre-stress, betul. Oke, ini pertanyaan lagi dari Bapak Uji Kirono. Beliau bertanya mengenai metode kerja dan detail pemasangannya. Apakah bisa dijelaskan Pak? Untuk Boleh. bukit yang dibelah untuk jalan tol Cipali, apakah menggunakan metode yang sama? Dan bagaimana detail section pemasangan angkurnya? Oh, ada 3 pertanyaan nih sepertinya Pak. Baik. Jadi memang pada saat yang Cisundawu khususnya di linknya Wijaya Karya, waktu itu kita sudah berapa kali presentasi begitu, akan menggunakan yang ada link sekitar 400 meter, akan menggunakan kawat mutu tinggi waktu itu. Jadi kalau urut-urutannya, Bapak Ibu, yang pertama kali ya pasti adalah data tanah tadi. Paling utama ada 3 dari data tanah yang dibutuhkan. 1 adalah friction angle, 2 adalah kohesi, yang ketiga adalah berat jenis. Baru ditambah data geometri, berapa kemiringannya, berapa tinggi muka airnya, berapa gempanya, berapa safety faktornya. Maka dari situ kita ada program yang namanya raw volume atau dimensioning method. Kita bisa hitung nanti diameter jaraknya berapa, ya, kemudian menggunakan angkur diameter berapa, ya, itu akan ketemu hasil. Namun demikian, Bapak Ibu, bahwa rumus ini tidak bisa 100% digunakan karena namanya sliding, maka kalau Bapak Ibu pernah belajar geoteknik ada namanya global stabilisasi. Maka supaya tahu persis berapa sih titik longsornya, misal desain angkurnya 4 meter, ternyata titik longsornya di 3 meter, maka dikatakanlah titik longsornya di 5 meter, maka tidak ada gunanya kan, akan tercabut semua. Jadi artinya selain dihitung dengan metode volume tadi, maka harus dengan dihitung kontrol dengan global stabilisasi. Tapi dari pengalaman kami dengan desain volume masih aman sementara ini. Tapi tetap wajib dikontrol. Jangan sampai kita desain gantung. Titik slidingnya 5 meter, panjang angkurnya 4 meter, pasti tidak ada gunanya. Itu 1. Kemudian kalau metode pelaksanaan, yang pasti yang pertama pasti dibersihkan dari kotoran-kotoran kecil, mungkin bisa dikompresor dan sebagainya, kalau ada pohon dipotong dulu dan sebagainya. Kemudian disurvei, artinya geometrinya diukur. Setelah tadi titik-titik tahu, maka dikasih tanda, kemudian dibor. Bor sesuai dengan kedalaman, angkurnya dipasang, kemudian dipasang grouting juga. Tapi otomatis pemakaian semen kan sangat kecil. Katakanlah di bor 3 in, materialnya adalah 1 in, kira-kira 24 mili ya, 2,4. Nah dari situ setelah di grouting, maka kawat tadi bisa digelar. Sebelum kawat digelar, itu kalau memang masih masih memungkinkan ada tanah, kita pasang, kita gelar dulu namanya geomet, Pak. Geomet itu material yang sebenarnya sifatnya sementara sambil menunggu pohonnya tumbuh begitu. Setelah dipasang geomet, kemudian kawatnya digelar, spek plate-nya dipasang, kemudian dibaut. Tadi saya sampaikan bahwa cara kerjanya ini adalah masa potensial longsor itu
menghantamnya adalah ke kawat dulu. Setelah kawat, baru ditransfer ke masing-masing spek plate tadi. Dari spek plate, maka yang menanggung beban otomatis adalah angkur. Sehingga di situ jarak angkur adalah sangat menentukan. Kira-kira begitu yang garis besar pelaksanaan. Nah, pasti dalam pelaksanaan kan selalu harus ada kontrol, Pak ya. Benar nggak yang kita pasang itu udah betul? Maka secara random maka harus ada namanya pull test. Apakah 20 ton, apakah 25 ton, maka ditarik Pak, ada alatnya Pak, jebol enggak itu angkur dan sebagainya. Sedangkan kawat sendiri itu di Indonesia ada yang untuk ngetes hanya single materialnya, ditarik apakah benar 1770. Tapi S system itu belum ada alat tesnya, jadi mesti dibawa keluar. Misal ukuran katakanlah 1 meter persegi itu kalau ditarik kan disyaratkan kan 145 kilonewton per meter panjang itu syarat untuk yang ini. Tapi itu tesnya harus di luar. Tapi biasanya dengan single material tadi sudah bisa mengetahui apa namanya bearing ya, apa bearing resistant, apa itu yang paralel, apakah yang against puncturing dan sebagainya sudah bisa. Karena syaratnya selain tadi spek yang 145 tadi juga ada 3 syarat untuk bearing resistant yang harus dipenuhi. Apakah sudah menjawab? Bagaimana Pak Uji? Sudah, Pak. Makasih. Cukup jelas ya. Kalau di video tadi sangat jelas Pak, digelar cepat itu digelar, cepat sekali pelaksananya. Dan di angkurnya itu ada ukurannya Pak. Jadi ada momennya itu ada ukurannya sampai berapa gitu. Jadi nggak dikira-kira itu kekuatannya. Dan pemeliharanya sama. Kalau hanya dikontrol ada baut yang longgar atau enggak, memang case yang di Medan itu dicabut Pak bautnya karena spek plate-nya diambil itu memang sudah bukan lagi ini, itu udah pidana Pak, udah dicuri begitu, jadi susah. Tapi sebenarnya secara prinsip itu relatif saya bisa ngomong free maintenance Pak bangunan ini. Ya. Baik, makasih Pak Kuku atas jawabannya. Ada lagi? Kemudian Bisa? ada lagi nih Pak pertanyaan. Masih banyak Pak. Oh, monggo. Oke, ini dari Pak Lukman Hakim. Beliau menanyakan mengenai toleransi ketinggian maksimal yang bisa digunakan ketika menggunakan material high tensile wire ini. Baik, memang tidak ada jadi menggunakan helikopter yang ngebor itu. Karena memang mereka sangat konsen terhadap safety, maka apa namanya dia sudah nggak ngelihat cost lagi untuk pengamanan. Tetapi ada juga dengan metode yang apa namanya dengan metode yang dipasang roll tadi. Jadi dibikin ada program trajectory, kira-kira batu jatuh di mana, disitulah dipasang roll barriers. Itu cost-nya lebih akan murah dan dipasang berjenjang dari atas turun sampai ke bawah, beberapa tempat selang-seling terpasang. Kalau di Indonesia paling tinggi 70 meter Pak Lukman, yang di mana itu yang di Sibolga itu tingginya 7 meter, ada pemasangannya, ada yang menggunakan scaffolding, ada juga mereka bawa crane dalam pelaksananya. Kira-kira gitu. Jadi nggak ada aturan batasan, itu lebih kepada teknis dan komersial saja perhitungannya. Berarti sebenarnya batasan ketinggian itu nggak ada, paling bagaimana pemasangannya ya Pak ya? Betul, selama metode kerjanya kalau sudah menggunakan helikopter kan mahal sekali Bu, mungkin per meter persegi jatuhnya 10 juta kan nggak, kalau di government kan ada budgetnya, sehingga kalau bahkan RAB dari government rata-rata yang digunakan adalah menggunakan crane. Tapi kita yang di laporan kemarin tidak menggunakan crane Bu, pakai scaffolding bambu, kemudian alatnya yang ringan, light equipment, kita bor aja begitu. Jadi memang tergantung dari bagaimana pemasangannya ya Pak ya. Tergantung juga dari cost-nya juga ya Pak ya. Betul, di daerah remote untuk bawa crane nggak gampang Bu, untuk bawa crane yang 60 ton kan
susah cost-nya, sehingga ada solusi adalah menggunakan apa namanya bambu scaffolding, tetap safety-nya kita tinjau, jangan sampai jatuh tenaga kerjanya. Dan ini juga cocok untuk sabu sebenarnya. Gunung-gunung Merapi itu kan untuk bawa becimen nggak gampang ke atas, dengan menggunakan Iya, betul. sebenarnya juga cukup enteng dilaksanakan, tapi memang kita belum pernah dapat kesempatan untuk dicoba untuk sabu. Memang sudah meeting dengan Balai Sabu di Yogyakarta, di Merapi, tapi belum pernah dilaksanakan untuk debrisnya ini. Oh, oke, oke. Oke, baik. Tadi sebelumnya kan saya sempat mendengar kalau material ini tidak perlu dilakukan maintenance ya, Pak? Relatif tidak perlu maintenance karena memang udah dilapisin zinc aluminium. Kalau toh maintenance tadi, bautnya tadi mungkin kalau longgar ya dikencangi lagi begitu. Ya, kalau case yang Sibolga hilang Bu barangnya, jadi spike plate-nya ada yang dicopot gitu, kawatnya ada yang dicopot, ya mungkin dipakai pagar apa saya nggak tahu laporannya begitu. Tapi untuk case yang lain nggak ada, hanya di Sibolga saja. Tapi sekarang dijaga, Oke. pasang apa CCTV dan sebagainya. Oke, mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rinto. Beliau bertanya mengenai karat. Baik, mau langsung kami jawab? Iya, silakan Bapak. Saya kebetulan nggak bawa slide-nya. Mas Nah. Sore Pak Rinto, ini senior ini. Apa namanya, kawat-kawat ini, Bu, ya, memang semua subjek di spek Bina Marga pun sudah harus ada zinc, ada aluminium. Nah, khusus untuk yang daerah pantai, yang artinya tingkat korosinya tinggi, maka kawatnya sudah stainless, Bu. Jadi untuk di daerah pantai kayak di ND kemarin kan berseberangan dengan pantai ya, tapi proyeknya nggak jadi, itu kita propose menggunakan stainless untuk jenis kawatnya sehingga tidak takut lagi karena korosi. Tapi kalau yang lain itu sudah dilapis zinc yang sudah mencukup mengcover dari data-data yang katakanlah yang di Swiss, yang di Eropa, yang udah ada yang sampai berumur 70 tahun yang bangunan ini, yang kawat ini digunakan, tapi memang metodenya dulu sangat sederhana waktu zaman dahulu ya. Tapi kawatnya masih oke gitu. Dan yang di Indonesia 2016 sekarang 2024 Bu ya. Itu berarti kan hampir 8 tahun juga informasinya tidak ada karat sama sekali, baik di kawat maupun yang di spike plate-nya. Jadi memang dari awal dia sudah ada lapisan itu ya Pak, supaya menahan korosi dari air lautnya ya Pak ya? Ya, air laut tadi pakai zinc, tapi yang tidak di air laut pun juga ada korosi. Nah, itu udah disyaratkan di spek, namanya spesifikasi khusus ITERM, itu seksi 1316, mungkin Pak Rinto paham itu apa namanya, sudah disyaratkan pakai zinc dan aluminium. Jadi sudah cukup aman dari karat lah. Memang ini metode tidak bisa digunakan untuk semuanya, Bu. Misal tanahnya jenis berpasir, ya karena nggak ada friction angle-nya, ya nggak bisa digunakan. Tanah terlalu lanau, gitu juga nggak ada friction-nya, juga nggak bisa. Karena ini kekuatannya mengandalkan tadi, selain kawat untuk menampung beban massa potensial longsor yang utama, ujung-ujungnya adalah yang menahan adalah friction tadi, antara angkur dengan tanah. Karena itu ada namanya pull test, ya ditarik dengan beban 25 ton gitu, masih kecabut nggak, kira-kira begitu. Secara random, misal jumlahnya ribuan, diambil random titik-titik yang akan ditarik gitu. Oke, baik. Jadi mungkin pertanyaan pertama dari Pak Rinto, dan ada juga pertanyaan dari Pak Mudarisin mengenai korosi terhadap air asin, itu sudah terjawab ya. Betul, Bapak. pakai stainless Bu. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan kedua dari masih dari Pak Rinto. Untuk penggunaan rockfall protection yang cukup luas dalam perencanaan perhitungan jarak angkur, variabelnya tergantung dari diameter kawat anyaman atau jarak angkurnya ya? Jadi dalam menghitung apa namanya tadi,
jarak angkur, jenis kawat itu semua adalah asumsi kira-kira berapa diameter batu yang jatuh, beratnya berapa, kemiringannya medan berapa. Dari situ kita bisa ngitung speed-nya, bisa keluar tenaga energinya, kilojoule, Bu. Nah, dari kilojoule keluar, katakanlah kamu kilojoule yang 5.000, maka kita pasang yang jenis ring net yang mampu menahan 6.000. Kebetulan yang di NTT yang sudah kita pasang itu yang 3.000. Dari situ akan keluar hitungan jarak daripada, kalau rockfall kan yang diangkur bukan kawatnya, karena kawatnya terbuka, hanya kayak korden saja. Yang diangkur adalah tiang penyangganya. Jadi satu tiang itu dipasang 3 angkur. Jadi kalau panjangnya katakanlah 200 meter begitu, bisa setiap 50 meter dipasang tiangnya kemudian dipasang angkur 3 titik rata-rata atau per 20 meter, karena kawat ini rata-rata lebarnya sekitar bisa sampai panjangnya 39 meter, lebarnya bisa 3, tapi kan tidak terlalu masalah soal panjang ukuran karena semuanya bisa dikonek pakai klip tadi yang kekuatannya sama. Jadi nggak ada bedanya sambungan dengan tidak. Itu kira-kira gitu Pak Linto. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi subjek itu asumsi batunya yang mau diharapin jatuh di jarak berapa. Apakah jaraknya itu ada katakanlah ada 400 meter atau 300 meter atau 100 meter. Dari situ begitu tahu jarak, tahu batu yang paling besar ukuran berapa, maka dengan kemiringan itu kita bisa ngitung berapa beban energi yang akan jatuh, yang nabrak kawat tadi, atau nabrak tiang. Bisa aja itu bisa nabrak tiang dan nabrak kawat ya. Jadi even tiang pun juga sudah dihitung untuk mampu menahan beban. Seperti tadi kita lihat di video tadi, sampai ada defleksi kan, di kawatnya sampai melengkung ke belakang, tetapi tetap kembali lagi karena ada kayak kayak pernya begitu. Jadi ayun tapi akan kembali lagi. Kira-kira gitu konsepnya itu. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya bergantung dari beban itu berarti bergantung dari batu dan ketinggian jatuhnya ya Pak ya? Betul, jadi mesti disurvei Bu. Kemungkinan batu yang jatuh ya kayak yang di NTT itu batunya 1 kijang tuh gedenya. Dan udah ada jatuh satu nabrak tiang informasinya. Tapi saya belum tahu apakah sudah dibuka atau belum, karena begitu ada yang udah ada nyantol maka bawah di stop trafficnya supaya tidak ada mobil lewat dulu, kemudian dicopot kordennya tadi, maka batu akan jatuh melundung ke bawah. Baru dipindahlah dengan ekskavator atau dengan wheel loader ke tempat lain. Begitu kira-kira Bu. Ini dipasang lagi kawatnya, fungsi lagi. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan dari Pak Rinto, itu bisa silakan Bapak Pak Rinto. Ya. Mbak. Jadi ini memang diameter kawat maupun diameter rongga itu sudah standar, Pak Gugus. Ada beberapa Pak Rinto, kalau yang tadi yang untuk ring net tadi, yang untuk lereng tadi itu ada yang familiar Teko itu 65 mili, diameternya 3 mili, lebarnya 65, tetapi yang digunakan dalam ground support di Freeport itu di tunnel-tunnelnya dia menggunakan yang 4 mili, jadi yang lebih kuat begitu. Jadi bukan custom ya, tapi memang sudah ada standar, cuman diperhitungkan dengan beban yang akan diterima oleh kawat itu sendiri. Betul, termasuk yang regnet untuk rockfall tadi Pak. Itu ada yang untuk 5.000 joule, ada 3.000 joule, ada yang untuk 10.000, yang paling tinggi saat ini 10.000. Itu sudah dites tahun 2017 dan sudah mendapatkan kayak di Indonesia SNI ya, dari Eropa gitu. Sertifikatnya sudah ada. Matur nuwun Pak. Sami-sami Pak Rinto. Terima kasih Pak Rinto. Nanti Pak Rinto di Surabaya Pak. Oke, baik. Pak Kuku, mungkin ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Fahri Naufan. Oke. Di sini ada 3 pertanyaan, mungkin satu persatu kali ya Pak ya? Ya. Yang pertama, beliau bertanya mengenai tantangan yang dihadapi dalam memastikan ketahanan dan keandalan kawat baja mutu tinggi di kondisi lingkungan yang ekstrim.
Ekstrimnya apa Bu ya? Em, Geometri atau apa cuaca atau apa? Kan ekstrim bisa geometri, bisa bisa karena apa namanya environment-nya, korosinya tinggi apa segala. Nggak tahu Mungkin ekstrim apa. di lingkungannya kali Pak, di sini dituliskannya di kondisi lingkungan yang ekstrim. Ya, Mungkin kalau Pak Fahri yang mau bertanya langsung silahkan nggak apa-apa bisa. ekstrimnya spesifiknya apa kira-kira? Bagaimana Pak Fahri? Kondisi lingkungan seperti cuaca dan lain-lain Pak, katanya. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kawat mutu tinggi ini kalau untuk melindungi apa namanya dari masa potensi yang longsor seperti di live test tadi yang skala penuh tadi itu bisa sampai hampir 90 derajat, 85 derajat. Kita misal di Bali itu atas ada bangunan apa pura begitu, itu hampir juga 80 derajat kita pasang. Jadi ekstrim lah, hampir kayak tembok tegak lah, hanya ada potensi longsor kita pasang dan alhamdulillah dari pihak Panapura sampai hari ini juga udah nyaman menggunakan untuk produk itu. Kalau terhadap yang sifatnya weather ya, cuaca begitu, tadi sudah diantisipasi yang memang korosinya tinggi, maka disarankan menggunakan stainless. Tetapi kalau yang masih daerah pegunungan, kayak di katalah itu kita kawatnya ini sudah ada zinc dan ada aluminiumnya, jadi bisa udah diprotek lah. Dari contoh yang di Indonesia saat ini yang paling lama kan hampir 8 tahun ya, dan informasinya even spike plate pun sama sekali nggak ada karat maupun di kawatnya. Memang di sana ada produk lain juga, jadi mungkin jangan salah, ada produk lain juga di exercise. Nanti bisa tanya ke Bale mana produk yang Geoblok ini, yang dari Eropa ini. Mungkin bisa menjawab jawaban saya tadi, Ibu. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Ini pertanyaan kedua mengenai analisis biaya dari penggunaan kawat baja dibandingkan dengan solusi mitigasi bencana alam yang lainnya. Jadi begini, ini kan selalu dalam menangani masalah itu yang tinju adalah aspek teknis dan aspek komersial ya. Jadi kalau saya kasih contoh, kalau compare-nya adalah sheet pile, ya pasti ini akan lebih murah. Rata-rata penanganan lereng kan menggunakan sheet pile atau menggunakan short grade ya. Short grade yang kita lihat di yang mana, di jalan-jalan di arah ke Trans Jawa ya, itu banyak menggunakan short grade. Kalau Bapak mobil pakai pelan-pelan, kelemahannya ya, itu satu, selain soal environment, saya nggak bicara environment, bicara teknis saja dulu, itu suka loophole-nya tertutup. Kalau loophole-nya tertutup, maka tanah itu selalu akan yang ditakutin kalau ada hidrostatis, beban air yang akhirnya timbul retak dan sebagainya begitu. Jadi kalau compare-nya adalah sheet pile ini jauh lebih murah. Kalau compare lah kira-kira hampir sama. Mungkin gitu Pak Fahri, nanti kalau secara komersial ya artinya kawat ini terpasang mungkin sekitar secara rupiah aja, roughly ya, memang sangat tergantung. Yang teko khususnya yang mutu tinggi ya 2,5 juta per square meter kira-kira begitu, termasuk angkurnya tadi. Sudah Baik, menjawab Pak Fahri? Kukuh. Sebenarnya kalau ada pertanyaan tambahan, bahkan ya Pak Fahri. Boleh di email atau tadi kan saya sampaikan Baik, untuk kasih pertanyaan materi ketiga angka-angka sebenarnya untuk itu. Jadi yang untuk angka-angka boleh nanti saya kasih rekomendasi untuk masuk ke sistem. Jadi untuk menghitung berapa jarak angkur, berapa kedalaman, dan juga apa namanya metode hitung itu ada buku yang spesial yang diterbitkan dari University di Swiss sana, ada 4 dokter yang nyusun, itu bisa untuk menghitung secara manual maupun secara program untuk menghitung kekuatan daripada ini. Kira-kira gitu. baik Bapak.
Ini sebenarnya untuk pertanyaan ketiga sepertinya sudah Bapak jawab sebelumnya karena Pak Fahri menanyakan mengenai proses instalasi kawat tersebut. Cuman kan sebelumnya juga ada pertanyaan mengenai metode pemasangan. Ya, tadi udah saya sampaikan Ya. urut-urutannya. Yang terakhir ya dipasang, digelar, dipasang, sekplit, udah selesai, cepat. Yang lama adalah ngebornya, dan yang paling penting adalah untuk menentukan jenis drillingnya. Karena drilling itu beberapa tipe dan itu harus sesuai dengan jenis batuannya atau jenis tanahnya. Enggak semua drilling cocok untuk jenis tanah tertentu dan sebagainya. Itu pada saat menentukan apa namanya jenis drill, maka itu sangat penting di situ. Tapi selebihnya ini ilmu sederhana sekali, Mbak Sekar. Jadi gampang lah pokoknya. Nggak ada yang sulit. Itu tadi apa namanya compare-nya tadi kan yang di Selo Bapak bisa lihat Pak Fahri sebelumnya desainnya adalah sheet pile, harus pakai crane mancang di situ begitu. Kita propose menggunakan kawat, ya alhamdulillah sampai hari ini malah di atasnya tadi saya lihat bangun apa itu tadi saya nggak tahu kok diizinkan di tepi jalan ada apa bangunan tambahan tadi saya lihat. Oke, baik Pak Koko. Ini ada pertanyaan dari Pak Kentar, cuman mungkin sudah terjawab juga karena beliau menanyakan mengenai umur desain kawat, karena sepertinya tadi Pak Koko sudah menyebutkan bahwa sampai sekarang juga masih ini ya Pak ya, masih bagus ya Pak ya. Ya, kalau kita bicara aturan undang-undang di Indonesia ya kita kan tanggung jawab 10 tahun Bu. Selama 10 tahun itu artinya kita masih bertanggung jawab apakah itu kegagalan bangunannya. Tapi kalau kegagalan konstruksinya kan selama konstruksinya gagal enggak. Jadi artinya kalau disyaratkan menjamin 10 tahun ya sekarang nih ada yang kurang 2 tahun lagi juga udah nggak ada masalah. Tapi sebenarnya prakteknya long time Pak ini umurnya. Jadi artinya nggak usah ragu-ragu begitu. Tapi kalau ditanya ya sesuai aturan Indonesia ya menjaminnya kan kegagalan adalah 10 tahun kira-kira begitu. Jadi menurut peraturan ya sebenarnya jaminnya itu hanya 10 tahun ya Pak ya. Cuman karena penggunaannya material mutu tinggi juga sebenarnya dia panjang ya umurnya. Betul. Sehingga kalau memang sudah 10 tahun kan pemerintah sudah punya program untuk maintenance Bu. Mungkin apa yang perlu diperbaiki dicek ulang ya. Kalau memang ada yang hilang diganti, ada yang baut-bautnya gitu ya Pak ya. Iya. Kan ada potensi itu mungkin Bu. Bautnya kendor mungkin karena ada gempa bumi ya. Itu ada kontrol secara rutin apakah ada yang kendor bautnya, dan karena itu ada kunci momennya yang ada ukurannya. Berapa harus diikat gitu. Oke, baik Pak Kukuh. Ini pertanyaan Pak Kentar lagi juga ada mengenai evaluasi biaya, mungkin sama seperti dengan pertanyaan Pak Fahri ya Pak ya, mengenai analisis biaya. Ya, kalau soal itu sebenarnya di Bapak kalau baca SKH itu mereka sudah ada mata anggarannya Bapak. Jadi konsultan sudah ada panduannya untuk menghitung analisa biayanya di sana sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR ya, itu judulnya spesifikasi khusus interim SKH 1.3.1.6 kira-kira itu. Di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi. Memang tadi saya sampaikan di awal bahwa di SKH ini hanya ada 2, kawat mutu tinggi dan standar. Sedangkan di lapangan ini konsultan sering dispute karena ada kawat sebenarnya masuk hybrid, kawatnya standar tapi menggunakan sling mutu tinggi. Nah ini lagi disusun supaya konsultan nanti tidak salah kawat yang mana digunakan, dan supaya juga apple to apple akan dipecah menjadi 3. Dan yang mutu tinggi itu kemudian dinyatakan berapa sih? Itu kira-kira 1.500 Newton per milimeter persegi. Tapi saat ini juga belum ditulis di SKH itu berapa mutu tinggi itu. Ya. Oke, baik. Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai biaya sudah terjawab ya Pak ya? Ada, kalau analisanya ada, bisa pedoman. Kan PU itu selalu punya apa namanya, ada pedoman item ini, maka kira-kira komponen biaya ini. Nah, kalau soal harga kawatnya, harga angkur kan juga sudah seringkali PU mengerjakan untuk soil nailing, rock nailing. Yang membedakan ini nanti tinggal kawatnya saja berapa harganya. Nah,
Jadi kalau analisa-analisanya menggunakan analisa yang rock knolling, soil nailing, bisa tinggal masang kawat 1 meter nggak sampai 50.000, cepat gelar. Bapak Ibu tadi bisa ngelihat di video, Iya. digelar, digantung, udah turun seret gitu. Di caranya adalah gitu. Jadi sebenarnya penggunaan kawat baja mutu tinggi ini bisa digunakan untuk jenis tanah apa saja, tapi bergantung dari metode pemasangannya yang berbeda ya, Pak? Oh, nggak bisa tanah yang kayak berpasir, nggak ada friction Oh, engine-nya, nggak bisa, oke. Bu. Tanah yang lanau begitu juga nggak mungkin bisa. Kalau toh bisa, kalau angkurnya terlalu dalam, jadi nggak efektif juga begitu. Jadi ini tidak bisa untuk semua jenis tanah. Oke, jadi Kayak mungkin ini misal, ada tapi kecuali untuk debris, Bu, ya. hmm, Untuk hmm, debris hmm. tadi itu kan untuk nahan batu jatuh, nggak masalah Iya. gitu. Yang Hmm. penting tiangnya itu, angkurnya bisa dipasang pada tempat yang kuat. Ya, mungkin ini dari pertanyaan Pak Ruli Hanafi mengenai tadi metode penanganan lereng yang dijelaskan tadi untuk karakteristik jenis tanah yang seperti apa. Itu untuk pertanyaan pertama, Pak. Ada 2 pertanyaan nih. Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, jadi Ya. jenis tanah ini ya ada jenis weather rock atau intinya tanah yang masih mempunyai kohesi, Pak. Kan kadang-kadang tanah itu kohesinya kecil sekali sehingga nggak mampu menahan apa namanya lano itu, ya nggak mungkin bisa menahan friction gitu loh. Jadi kira-kira kriterianya begitu. Dan metode yang paling mungkin tuh, kalau semua insinyur akan bilang kalau masih mungkin jadi bikinnya miring 45 derajat. Sudah pasti stabil tanah itu. Tapi kan Bapak Ibu tahu nggak semua medan bisa dibikin 45 Iya. derajat. Dan sekarang tren di PUPR, di bendungan, kalau Bapak Ibu pergi, di spillway-nya, di jalan masuk yang memang sudah bisa dimiringkan 45 derajat, mereka menggunakan kawat standar, kemudian dipasang geomet dan ditanamin, sehingga kelihatan hijau royo-royo kalau Bapak Ibu pergi ke bendungan atau bendung. Sudah maunya kalau ke bendungan nampaknya hijau gitu, kayak mungkin yang pergi ke mana Sepaku yang sekarang IKN itu kan ada miliknya, ada bendungan sebelum masuk IKN juga udah menggunakan apa namanya vegetasi begitu kira-kira. Oke, baik Bapak. Ini untuk pertanyaan kedua masih dari Pak Ruli Hanafi mengenai kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan pemakaian baja kawat mutu tinggi dibandingkan dengan penanganan lereng dan lain. Kalau kita bicara saat ini produk yang ramah lingkungan, Bu. Jadi bisa di-recycling, ya. Nggak menimbulkan penambahan polusi karbon dioksida seperti semen begitu, ya. Kecil sekali pemakaiannya hanya untuk angkur. Yang kedua adalah ringan, light, enteng begitu. Jadi bisa dipasang di daerah yang remote sekalipun. Kalau mau tidak mampu dengan mudah kalau di Indonesia. Itu juga bisa ya, Pak? Bisa, karena tidak usah bawa patching plan begitu. Kemudian untuk apa? Untuk material angkur, untuk ngangkut tadi pakai menggunakan yang sudah sak-sakan begitu dan bisa diangkut. Tapi kalau yang punya duit, mereka dilaksanakan dengan helikopter seperti di video tadi untuk menurunkan material karena di pegunungan Alpen sana, ya dengan menggunakan pesawat. Itu kira-kira kelebihannya. Kelemahannya memang ini tidak bisa katakanlah untuk tanah bergerak kayak liquefaction atau tanah bergerak itu di bendungannya NK di NTT, ya memang ini tidak bisa. Itu tetap yang paling cocok adalah menggunakan seed pile, Pak. Kalau ada tanah yang bergerak masif begitu. Jadi tidak bisa digunakan tanah berpasir, juga lano tidak bisa digunakan. Jadi lebihnya tadi daerah-daerah yang kayak tadi di Selo tadi bawa alat pancang juga mahal ke situ, dan pasti menggunakan seed pile juga pasti mahal. Maka inilah yang cocok untuk digunakan yang lebih friendly begitu, dan ternyata betul nampak hijau tapi fungsinya kembali normal, kira-kira begitu. Termasuk di Makam Raja, kalau Ibu datang sana nggak akan kelihatan karena udah rumputnya udah tebal begitu.
Ya, Oh gitu Pak. akan menjawab. Oke, baik Pak. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Lukman Hakim, ini juga sama sebenarnya sudah terjawab dari yang Pak Kuko barusan jelaskan mengenai penggunaannya di daerah gempa seperti Palu. Kalau misalkan dia tanahnya berpotensi likuifaksi atau tanah Ya, nggak pasir, bisa. lanau itu tidak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ngalis. Tetapi yang debris flow yang mungkin videonya belum di style itu Mm-mm. seringkali kalau Bapak Ibu pergi ke Palu, kebetulan saya pernah hampir nggak bisa balik ke kota karena itu debris dari gunung itu memenuhi jalan. Untung ada masyarakat yang mau bantu bersihkan, hanya satu mobil bisa lewat. Nah, kalau memang itu bisa dipasang debris flow namanya, modelnya Mm-mm. kayak rockfall tapi itu debris yang lebih gede-gede, sampah-sampah, lumpur bisa ditahan. Tapi kalau untuk nahan likuifaksinya memang ini bukan cara yang untuk bisa nanganin itu. Oke, baik Bapak. Mungkin karena tadi barusan Bapak membahas mengenai debris flow, ini ada pertanyaan dari Pak Khairizal. Tadi kan untuk mencegah terjadinya longsor, bagaimana kalau dalam terowongan? Apakah bisa digunakan juga atau tidak? Di terowongan, di seluruh terowongan di Freeport itu menggunakan kawat ini, Bu. Oh, Jadi atasnya kalau setelah di blasting begitu, itu hmm. dipasang namanya split set. Hmm. Split set itu diangkur supaya kekuatannya normal lagi, baru dipasang kawat ini. Kawat ini juga sama, kemudian dipasang angkur juga keliling begitu. Nah, kalau untuk hanya mobilisasi alat, ini tidak dikasih sokrit, tetapi kalau yang banyak mobilisasi orang, maka atasnya dirapikan. Seperti yang jalan MRT, Bu. Itu MRT kan kombinasi antara menggunakan struktur sama menggunakan kawat untuk penyelesaian daripada MRT itu. Berarti cukup luas sekali juga ya Pak penggunaan kawat baja mutu tinggi ini. Ya, seluruh mining kebanyakan menggunakan kawat karena kan murah. Tidak harus install 15 cm atau 12 cm begitu. Karena mereka hanya untuk mobilisasi truk-truk, dan truk pun kan semua mereka ke cover, Pak, tertutup gitu, jadi nggak takut. Malah di Freeport truknya nggak ada sopirnya, Bu, karena dikontrol dari operation room, dan itu kebanyakan operatornya perempuan, karena jagoan ibu-ibu katanya di sana. Yang jalan alat Begitu berat Pak. segala di sana itu tidak di alatnya, Bu, di operation room. Mereka udah menggunakan remote semuanya itu. Remote semua ya Pak. Ya, kebanyakan operatornya perempuan-perempuan untuk bawa truk gede-gede itu juga begitu. Oke, boleh nih kayak kita ke Papua sana untuk melihat di Freeport-nya. Iya, tapi memang harus dapat izin untuk bisa masuk ke atas, Iya betul. harus dapat invitasi bisa masuk ke sana gitu. Apalagi ke underground itu kan mereka sangat high priority untuk Hai, hai, ya. ya. Oke Bapak, ini ada sedikit lagi beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak Asari Duta. Beliau bertanya, bagaimana jika saat pengeboran ditemukan batuan sehingga saat pemasangan angkur belum memenuhi standar perhitungan kedalaman? Karena hasil investigasi soil tidak ditemukan batuan. Baik, jadi kalau malah ketemu batu itu malah menjadi strength point, Bu. Hanya jenis mata bornya mesti harus diganti kalau full batu, itu aja. Tetapi kalau ada batuan ini malah strength point daripada rock ini. Rock itu memang Karena dia makin menahan ya Pak. betul lebih kuat, lebih stabil. Jadi memang nggak ada masalah kalau seandainya ganti ketemu batu di dalam berapa, atau dari luar batu lebih bagus. Tetapi dampaknya adalah pemilihan daripada drillingnya. Alat drilling untuk batu sama untuk soil adalah berbeda. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari peserta dari Pak Hai Rizal. Mungkin sebenarnya ini udah pernah Bapak jelaskan sebelumnya. Sepertinya Pak Hai Rizal telat masuk. Di sini beliau bertanya mengenai kawat ini sanggup tahan beban maksimal berapa apabila di atasnya jalan lalu lintas kendaraan atau alat berat.
Ya, jadi memang rata-rata kan ini untuk memproteksi bangunan baik atas maupun yang bangunan bawah ya istilahnya begitu. Jadi kalau secara kalkulasi ya kita hitung beban yang ada berapa. Katakanlah dari percobaan tadi Ibu bisa kan batu dengan beban 25 ton dengan kecepatan 103 kilo tadi kan juga masih mampu menahan ya. Kalau yang sistem aktif itu kan di kotak-kotak Bu. Katakanlah 25 ton dengan jarak angkur katakanlah 1 kali 2 atau 1 kali 1,5 itu bebannya kan menjadi kecil-kecil, menjadi distribusinya menjadi kecil-kecil, tidak Kecil. semuanya karena dipecah-pecah. Karena mereka katakanlah luasan per meter dipasang titik jaraknya 1,5 meter, maka bebannya kan dibagi distribusinya. Jadi katakanlah yang tadinya 25 ton ya tinggal seperempatnya gitu lah. Tetapi angkur rata-rata bisa dites sampai 15 sampai 25 ton tergantung desain. Jadi kira-kira begitu. Ya seperti kalau beban gandar jalan raya kan sama Bu. Kalau truk trailernya beratnya 60 ton, kalau rodanya 60 kan enteng. Sama dengan ini. Jadi ini event bebannya gede, kalau nanti distribusi dengan cara angkur yang lebih rapat, maka menjadi enteng. Kayak begitu. Sama dengan fungsi jalan raya. Untuk hitung indeks tebal perkerasan kan dengan asumsi kayak di jalan raya kan truk harus diatur berapa gandarnya. Jadi gandarnya berapa ton yang diizinkan begitu, karena kalau memang berat pun kalau jaraknya panjang ya itu jadi enteng aja, nggak merusak jalan raya, kira-kira gitu. Oke, baik Pak Kuku. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, selama pernah Bapak temui nggak, ada kendala apa sih Pak dalam pemasangan kawat baja mutu tinggi ini di lapangan? Kendala dalam pelaksanaan Bu, misal kayak di Boga itu pemilihan alatnya tidak pas, tidak cocok dengan jenis yang dibor, maka waktu itu sempat berhenti karena harus nunggu alat berikutnya, karena alat yang dibawa adalah tidak pas. Sehingga itulah harus pintar-pintar dalam menganalisa pemakaian alat drilling tadi. Itu yang kendala yang paling utama. Kalau kendala pelaksanaan teknis saya sama dengan proyek lain Bu, kalau hujannya deras sekali nggak bisa kerja. Karena itu kan menggunakan listrik yang ngebor dan sebagainya, berhenti, itu cuaca ya. Tapi kalau kendala teknis sih relatif tidak terlalu ya. Jadi kalau remote area crane nggak bisa masuk ya kita pakai scaffolding ya. Scaffolding besi tidak ada, kita kayak di Bajo kemarin scaffoldingnya menggunakan bambu. Tapi dengan catatan tetap kita review secara struktur hitungan. Meskipun scaffolding bambu kan sekarang bisa dihitung kekuatannya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Berarti tadi apa ya, kendala utamanya dalam penggunaan metode ini dibandingkan metode-metode lain, pemilihan kawatnya ya Pak ya? Pemilihan drillingnya, tipe drilling. Drilling ya, oke. Misal tanah yang harusnya hanya dibor arah ke sana, ternyata alatnya yang muter gitu, itu malah nanti ambrol, ambrol apa bahasa Indonesianya? Ya ambrol lah ya. Maka begitu ditarik penuh lagi lubangnya, itu kendala yang sering kali kejadian. Sehingga seringkali malah sampai diberikan apa namanya selongsong begitu supaya nggak ambrol terus. Nanti kemudian setelah di grouting selongsongnya ditarik kayak masang kayak ngebor apa namanya minyak itu kan pakai selongsong gitu ya. Tapi ini 1-2 kejadian saja Bu, relatif kecuali yang sering longsor itu maka dipasang pasang pipa begitu. Setelah dicor secara pelan-pelan selongsongnya ditarik gitu. Oke, baik Bapak. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin metode penggunaan kawat baja mutu tinggi ini sebagai mitigasi bencana alam sudah banyak dan sangat menguntungkan ya Pak ya untuk penggunaannya. Ya, hanya sekarang kan isunya TKDN Bu, barang import nggak boleh. Nah itu, kalau yang jual nggak bangun pabrik ya tetap nggak bisa dipakai di Indonesia. Kecuali swasta yang mereka nggak mau pusing soal import dan nggak import ya. Dan sekarang kalau Ibu tahu ya LPU desainnya ya balik zaman dulu dipasang
beton supaya batunya, Bapak Ibu kan melihat kalau lingkar CLS ya, itu ya Iya. pakai beton supaya batu jatuh ditahan sama beton gitu, baru diambilin. Kalau ini kan kawat, bedanya gitu. Berarti ke regulasi pemerintah juga ya, Pak ya? Betul. Ya nanti Mungkin kendalanya itu juga untuk pemasangan di ya Indonesia ya, Pak ya? kalau pabriknya membangun di Indonesia ya mungkin ya bisa dilanjut lagi, karena bagaimanapun juga memang idealnya ada pabrik ya di Indonesia supaya Iya. bisa menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Cuman kadang kan investor kan mesti dihitung pasarnya berapa sih kira-kira gitu, worth it nggak Iya, bangun betul. pabrik kayak gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini penggunaan ini masih bisa makin lebih banyak dan berkembang ya, Pak ya. Baik, Terima kasih Pak Kukuh atas materinya, atas jawabannya untuk seminar hari ini. Karena waktu seminar kita kali ini sudah habis, jadi sesi diskusi kita hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari para peserta. Terima kasih pula dari jawaban dari Pak Kukuh. Mudah-mudahan knowledge yang Bapak berikan hari ini bisa membantu kami semua, bermanfaat bagi kami semua, ya Pak ya. Oke. Demikian seminar kali ini yang membahas Technology Innovation of High Tensile Steel Wire for Natural Hazard Mitigation. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kukuh Bandiono selaku pembicara yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya pada hari ini. baik, Terima kasih sama-sama. juga seluruh peserta atas partisipasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu kembali di pertemuan selanjutnya, di acara-acara selanjutnya dengan kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin. Saya akhiri seminar kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Silakan. Waalaikumsalam. Emil ya. Yes, Pak Ari yang utara.